Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ibu. Semuanya kabarnya baik? Sehat? Baik, Ibu, sehat. Anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, tolong ketua kelas dicek apakah semua teman-temannya sudah masuk dalam Zoom? Sudah, Ibu, sudah semua. Sudah? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu akan memberikan sedikit motivasi, ya, motivasi belajar untuk kalian sehingga kalian belajarnya tuh tambah semangat lagi, ya. Apalagi pada saat pandemi sekarang, kita tidak bisa belajar dengan tatap muka, tapi melalui daring, ya, belajar. Karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Bukan besok, bukan lusa, ya. Oke, kita langsung saja. Kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 5 proses, ya. Yang pertama adalah mengamati. Nah, pada proses mengamati ini, Ibu akan menayangkan sebuah video untuk kalian amati. Setelah itu ada kegiatan menanya, ya. Jadi di situ nanti ada tanya jawab, ada diskusi, ya, tentang tayangan video tadi. Setelah itu ada proses mengumpulkan informasi. Jadi nanti informasi-informasi yang kalian dapatkan dari tayangan video, kalian kumpulkan, ya. Kalau bisa dicatat juga. Nah, setelah itu ada proses mengelola informasi. Nah, jadi informasi-informasi yang sudah kalian kumpulkan, kalian kelola, ya. Kalian kelola, bisa kalian berinteraksi dengan teman, ya, kalian diskusi. Gitu. Nah, setelah itu akan kalian harus mengkomunikasikan informasi-informasi tersebut kepada ibu dan juga teman-teman dalam kelas, ya. Oke, anak-anak, coba mana suaranya? Hai, masih pada ini kan? Hai, Ibu. Ya, bagus. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menjelaskan hakikat dan pengertian hukum. Yang kedua, kalian mampu mengimplementasikan sikap patuh terhadap hukum dalam kalian mampu membuat laporan informasi mengenai kepatuhan terhadap hukum. Ya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, ya, yang bisa langsung angkat tangan, ya. Ada yang pernah punya pengalaman melanggar aturan di sekolah? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Wah, ramai sekali. Ya, Ida Fitrianti, silakan. Saya pernah bolos, Ibu. Dikenakan sanksi apa? Hormat di tiang bendera, Ibu. Oke. Ada yang punya pengalaman lain? Ada, Ibu. Ada, ya. Reni Wali, silakan. Datang ke sekolah tidak menggunakan atribut, tidak pakai dasi. Tidak pakai dasi. Lalu, sanksi apa yang didapat oleh Ain? Disuruh kembali ke rumah ambil dasi, Bu. Oh, gitu, ya. Nah, anak-anak, dari beberapa contoh apa yang sudah kalian ceritakan tadi, menurut kalian, apakah perilaku itu harus diulangi? Apakah perlu dicontoh? Tidak, Ibu. Tidak, ya, karena itu merupakan perbuatan melanggar aturan yang harus kalian hindari, ya. Jangan sampai begitu lagi, ingat. Oke. Dari beberapa pertanyaan dan juga jawaban yang Ibu kasih kalian tadi, ada yang bisa tahu kita mau belajar apa hari ini? Materi kita tentang apa? Aturan, Ibu. Aturan. Baik. Bagus. Ada yang bisa menambahkan? Kepatuhan, Ibu. Kepatuhan. Bagus. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai kepatuhan terhadap hukum, ya. Oke. Nah, untuk membawa pemahaman kalian lebih dalam lagi dan juga membuka pola pikir kalian, Ibu akan menayangkan sebuah video, ya. Jadi kalian harus mengamatinya dengan baik, ya, karena setelah ini Ibu akan bertanya untuk kalian. Oke, Ibu akan menagih janji. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati, air matamu berlinang
Halo Basudara semua, Beta Mega, Beta perawat, Beta juga salah satu tim COVID-19 di rumah sakit. Beta mau bilang para Basudara dong semua, katong ini sekarang dalam kondisi darurat kesehatan paling besar. Jadi mari bantu katong Basudara do dalam rumah. Beta bertugas laboratorium. Beta bertugas mengambil spesimen untuk periksa. Tahukah Basudara di mana anak-anak Basudara dong? Jaga dong di rumah. Taduh di rumah. Saya Dr. Muhammad Julfan. Saya dokter baru. Anda telah mendengar apa yang dikatakan oleh kolega saya. Ini adalah krisis. Ini medan perang. Tolong, tado dalam rumah. Kami mohon kepada mese siwa limao siwa lima mai mese siwa limao tado di rumah kalau sen perlu jaga jarak itu selalu. Wahai saudara orang Maluku, hadapi corona katong bersatu. Ikut anjuran dari pemerintah supaya hidup sehat semua. Coba semuanya bilang hai. 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 Oke, masih semangat ya. Ya, Ibu. Dari tayangan video tadi, ada yang bisa menceritakan apa saja yang kalian lihat dari tayangan video? Ada yang bisa? Ada yang mau menceritakan? Ayo, siapa? Coba, siapa tadi? Ibu. Angkat tangannya. Saya Ibu. Saya Ibu. Ada Ibu. Ain, coba Ain. Ya Ibu, Ibu tadi yang saya lihat dalam video tersebut ada rumah, ada gambar rumah, ada gambar pagar, ada gambar siswa SMA yang terlambat, ada gambar polisi yang menilang siswa, ada gambar pasien yang terkena COVID dikuburkan, Ya, dan juga terdapat lagu yang mengatakan bahwa kita harus tado di rumah, Ibu. tadi di rumah. Bagus sekali Ain. Ain sangat jeli sekali ya dalam menyimaknya. Banyak sekali yang Ain lihat tadi ya ternyata. Namun coba kalian perhatikan baik-baik pada foto ini ya. Coba kalian amati. Hukum itu ibarat pagar di rumah. Ada yang punya pagar di rumah? Ada Ibu. Rumahnya ada pagar semuanya ya? Ada Ibu. Ada Pagar? Ibu. Ada, oke. Jadi itu pagar bukan berarti pagarnya tuh harus besi ya. Jadi pagar dari bambu, dari kayu, dari dari tanaman pagar itu juga sama saja dengan pagar ya. Ada yang tahu tujuannya kenapa sampai rumah itu dikasih pagar? Ada Ibu. Coba, Ada, ya, satu-satu. Menurut saya pagar itu untuk membatasi halaman, Ibu, membatasi halaman rumah saya dengan rumah tetangga, Ibu. Ya, ya benar sekali. Ada yang lain lagi? Apa silakan. Dia semangat sekali nih. Melindungi dari maling, Ibu. Dari maling, bagus. Nah, jadi anak-anak benar sekali, hukum itu diibaratkan sebagai pagar di rumah ya. Nah, dapat kita ketahui sendiri bahwa pagar itu fungsinya, tadi ada teman-teman kalian sudah menyebutkan, ada yang agar ini Ibu, membatasi rumah kita dengan rumah tetangga. Terus ada juga jangan sampai ada maling ya. Semuanya itu betul ya. Contohnya kalau seandainya ya tidak ada pagar di rumah, otomatis orang-orang mungkin bisa masuk dengan seenaknya ke dalam rumah kita ya, karena tidak ada pagar. Jadi mereka itu bisa semaunya ya. Mungkin maling juga itu bisa tiba-tiba masuk ke dalam rumah apabila tidak ada pagar ya. Nah, jadi itu juga bisa diibaratkan sebagai hukum. Mengapa? Karena hukum itu merupakan pagar pembatas antara kehidupan kita
sehingga orang itu tidak bisa berbuat sewenang-wenang, semaunya saja ya, tidak karena kehendaknya sendiri ya. Jadi semuanya itu diatur ya. Apabila tidak ada pagar atau tidak ada hukum, otomatis akan terjadi kesemrautan, akan terjadi kekacauan ya, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan pengertian hukum itu apa? Ada, Ibu. Ada? Coba Waharyati. Waharyati. Menurut Ya, saya, Heeh. ya menurut saya hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah agar masyarakat harus memenuhi peraturan tersebut. Ya, baik Contohnya sekali. helm. Terus lagi. Iya, baik sekali. Nah, pendapat-pendapat yang sudah kalian utarakan tadi itu semuanya benar ya. Ibu ingin menambahkan sedikit, hukum itu merupakan aturan-aturan, kaidah hidup, norma-norma yang mengatur kehidupan kita sehari-hari ya, bernegara, bermasyarakat, yang apabila ya kita tidak mematuhi aturan, akan ada sanksi di dalamnya, ya. Paham? Paham, Ibu? Paham, Ibu. Kenapa sepi sekali ya? Ini belum pada sarapan kayaknya. Sudah, Udah, Ibu. Ibu. Oh, sudah. Ibu kirain belum. Kalau udah sarapan berarti harus semangat. Sudah, Ya. Ibu. Nah, jadi dari pengertian hukum itu sendiri tadi ada dua sifat hukum ya, yaitu dia memaksa dan mengatur ya. Jadi otomatis kalau seandainya kalian tidak mematuhi aturan, tidak mematuhi hukum, maka akan ada sanksi karena hukum ini dia memaksa dan juga mengatur. Nah, anak-anak ada beberapa contoh perilaku yang harus kalian contoh mengenai patuh terhadap hukum ya. Contohnya tadi yang ada di video. Ada yang di jalan raya harus memakai helm, ya, harus punya SIM. Dan juga ada yang di sekolah ya, jangan sampai kalian terlambat, harus datang tepat waktu. Nah, pada saat pandemi COVID-19 sekarang, ada beberapa aturan-aturan yang harus kalian ikuti juga, ya, karena tujuannya untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Contohnya, harus memakai masker, ya, harus menjaga jarak, harus selalu cuci tangan, ya, kalau tidak cuci tangan pakai hand sanitizer, ya, itu semuanya merupakan aturan-aturan, ya, anjuran-anjuran pemerintah agar pandemi ini akan segera selesai, begitu, karena apabila kalian tidak mematuhi, otomatis akan terjadi banyak kasus-kasus penambahan COVID dan juga akan menambah jumlah orang yang meninggal karena COVID-19. Tado di rumah, ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Ibu. Ya, Ida Fitrianti. Jadi dari materi yang telah kita pelajari hari ini, kita sudah tahu bahwa aturan adalah sebuah aturan adalah sebuah plan yang harus ditaati yang telah diterapkan oleh pemerintah. Dan aturan tersebut jika kita langgar maka akan mendapatkan sanksinya, Ibu. Berikan apresiasi untuk teman kita ya, teman-teman kalian yang sudah sangat bagus sekali. Nah, Ibu akan sedikit menambahkan mengenai kesimpulan materi kita hari ini, yaitu hukum merupakan kaidah, ya, kaidah-kaidah hidup, aturan-aturan, norma-norma yang mengatur, ya, yang mengatur kehidupan kita sehari-hari, ya, kehidupan kita di sekolah, di masyarakat, di keluarga, semuanya itu diatur. Otomatis kalau seandainya kita tidak mengikuti aturan ini, ya, akan ada sanksi yang akan kita dapatkan. Nah, ada beberapa contoh-contoh tadi ya, perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Kalian sudah tadi Ibu sudah jelaskan semuanya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas, ya. Jadi ketua kelas tolong nanti teman-temannya dibagikan menjadi 3 kelompok berdasarkan absen. Nah, untuk kelompok pertama, dia tugasnya itu adalah amati ya, kalian mengamati di lingkungan kalian, kalian catat dan juga kalian buat dalam sebuah laporan informasi, ya. Nanti bisa kalian tampilkan video-video ya, gambar-gambar, perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Nah, untuk kelompok 1 tuh dia di lingkungan keluarga, kelompok 2 di lingkungan masyarakat, kelompok 3 di lingkungan sekolah. Jadi semuanya paham ya tugasnya, jangan lupa dikumpulkan. Iya, Ibu. Paham, Ibu. Iya, Bu. Jangan lupa dikumpulkan, nanti tugasnya dikirim di WA pribadi Ibu. Nah, Siap, Ibu. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak, sampai di sini saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.